Wabarakatuh. Yang pertama Iqrobat Abi Hanif Gus Awal Gus Alik dan pokoknya keluarga Hanif. Dan pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mapping saya yang berjudul tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah adalah para ulama Al-Quran biasanya mengandalkan ukuran tempat membedakan antara yang Makki dan Madani. Makki ada sebuah nama tempat yang bisa dua nama tempat atau kota yang disebut dengan Mekah, juga Madani yaitu nama tempat yang disebut dengan Madaniyah. Maka sebagian dengan tempat penerimaan wahyu, maka sebagian ulama berpendapat bahwa ayat Makki adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah dan meskipun setelah peristiwa hijrah, sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan di Madinah, dan Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah sekalipun turunnya di luar Mekah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah hijrah sekalipun turunnya di Mekah. Artinya bahwa persoalan urutan waktu dan tahapan-tahapan dakwah lebih diutamakan atau menjadi prioritas utama. Upaya penanggalan bagian-bagian Al-Quran juga semakin kompleks dengan adanya asumsi bahwa surat-surat yang seperti ada di dewasa ini dalam mushaf Al-Quran ada unit wahyu personal. Setiap Al-Quran diwahyukan sekaligus atau selama satu periode yang disingkat sebelum satu surat itu menjadi dua kitab. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung semua. Karena jika langsung semua itu manusia biasa, bahkan Nabi Muhammad akan kesulitan untuk memahaminya. Dan yang kedua itu ada perbedaan dari Makkiyah dan Madaniyah, yaitu ukuran klasifikasi haruslah berdasarkan pada realitas di satu sisi pada teks lain, karena gerak teks berkaitan dengan gerak realitas yang mengitarinya selama teks melihat kandungan dan strukturnya. Sedangkan pada fase kedua adalah pengembangan wahyu. Fase ini adalah pembangunan sosial dan pembuatan peraturan untuk pembangunan tersebut, yaitu satu fase yang hanya dimulai dengan kestabilan masyarakat baru di satu tempat dimungkinkan menjadi dasar bagi suatu negara yang memiliki sifat-sifat dan batas-batas yang jelas. Untuk membedakan Makki dan Madani, para ulama memiliki tiga pandangan yang masing-masing memiliki dasar tersendiri, yaitu yang pertama ada dari segi waktu. Misalnya surat, buat contoh aja ya, surat Al-Baqarah itu pada saat 13 Rabiul Awal tahun 130 Masehi. Itu cuma contoh. Dan Makki adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, bukan di Mekah. Sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan sesudah hijrah, bukan di Madinah, yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Mekah atau di Arafah adalah Madani. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sehingga Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baik padamu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan yang kedua itu ada dari segi tempat turunnya. Makki adalah yang dengan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah. Sedangkan Madani adalah yang diturunkan di Madinah sekiranya seperti Uhud, Kuba, dan Sil. Pendapat ini mengakibatkan tidak adanya pembagian secara konkret manakah yang disebut Makkiyah dan manakah
masuk kategori Madaniyah seperti firman Allah dalam surat Al-Zukhruf ayat 45 yang adalah, dan tanyakanlah kepada Rasul-Rasul kami yang kami utus sebelum kamu, adakah kami memberikan Tuhan untuk teman Allah yang Maha Pemurah. Dan yang terakhir itu ada hikmah tentang Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama di dalamnya itu menjelaskan tentang ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial dan hubungan internasional, kaidah hukum maupun masalah perundang-undangan. Yang kedua itu seruan terhadap ahlul kitab dan kalangan Yahudi dan Nasrani dan ajakan kepada mereka untuk memeluk Islam. Penjelasan mengenai penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah, pengusahaan mereka terhadap kebenaran dan ilmu kebenaran di antara mereka, dan menyikapi perilaku orang munafik, menganalisis kejiwaannya, dan menjelaskan bahwa ialah bahaya bagi agama dan suku kata dan ajaran panjangnya, dan menggunakan gaya bahasa yang menetapkan syarat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya. Jadi mungkin cukup dari saya, juga ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.